Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lauren Serina Emilia dengan NIM 07011282429128 dari kelas L4 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku hukum pajak mengenai pembukuan dan pencatatan. Pertama, pembukuan. Pembukuan adalah proses mencatat seluruh transaksi keuangan secara teratur dan sistematis. Tujuannya untuk menghimpun informasi tentang kondisi keuangan suatu usaha, mulai dari harta, kewajiban, modal, hingga penghasilan dan biaya. Di akhir periode pajak, pembukuan menghasilkan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, yang sangat penting untuk mengetahui posisi usaha secara menyeluruh. Tidak semua wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Kewajiban ini hanya berlaku bagi wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dengan catatan peredaran brutonya dalam 1 tahun mencapai atau melebihi 4,8 miliar rupiah. Bagi mereka, pembukuan menjadi kewajiban hukum untuk pelaporan pajak. Selanjutnya, syarat-syarat pembukuan. Agar sah dan dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak, pembukuan harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya, harus menggambarkan kondisi usaha yang sesungguhnya dan dilakukan dengan jujur. Selain itu, pembukuan wajib menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah. Jika ingin menggunakan bahasa atau mata uang asing, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan. Semua dokumen juga harus disimpan selama 10 tahun untuk keperluan pemeriksaan di kemudian hari. Adapun prinsip taat azas dan stelsel pembukuan. Prinsip taat azas berarti konsistensi dalam metode pembukuan. Artinya, jika suatu metode telah digunakan, maka harus terus dipakai dari tahun ke tahun. Misalnya, dalam hal penyusutan aset atau penilaian persediaan. Metode yang sama harus digunakan agar tidak terjadi pergeseran laba. Selain itu, wajib pajak boleh memilih stelsel kas atau akrual, namun pilihan tersebut juga harus diterapkan secara konsisten. Kedua, pencatatan. Berbeda dari pembukuan yang lebih kompleks, pencatatan bersifat lebih sederhana. Pencatatan hanya mencakup pengumpulan data secara teratur mengenai penghasilan dan peredaran usaha, termasuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau yang dikenai pajak final. Meskipun lebih sederhana, pencatatan tetap menjadi dasar penting untuk perhitungan kewajiban perpajakan. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan usaha atau pekerjaan bebas dan omset kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Mereka juga bisa memilih menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan, asalkan memberi pemberitahuan kepada Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama tahun pajak. Lalu ada syarat dan tujuan pencatatan. Pencatatan harus disusun secara kronologis dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Selain itu, pencatatan juga wajib dilakukan dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah. Semua dokumen harus disimpan selama 5 tahun. Tujuan utama pencatatan dan pembukuan adalah untuk memudahkan pengisian SPT, menghitung kewajiban pajak, serta mengetahui kondisi keuangan usaha dengan lebih jelas. Dan yang terakhir ada penyimpanan dokumen. Seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi, penyimpanannya dilakukan di tempat tinggal atau lokasi usaha. Sedangkan untuk wajib pajak badan, disimpan di tempat kedudukan usahanya, baik dokumen fisik maupun digital. Semuanya harus tersedia untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembukuan dan pencatatan dalam hukum pajak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.